Pengamanan Timnas Indonesia sesuai SOP. Siap sambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rasa aman dan semangat tinggi. Drama di tengah persiapan. Pemain kunci absen Shin Tae-yong tetap teguh menatap kemenangan. Drama menegangkan. Kata-kata Maarten Paes jadi sorotan, nasibnya di Timnas Indonesia masih misteri. Berikut ini penjelasan lebih jelasnya. Debut gemilang menanti. Satoru Mochizuki siap bawa Timnas Wanita Indonesia berjaya lawan Singapura. Calvin Verdonk dan Jens Raven semakin dekat jadi WNI. Simak kabar bahagianya yang bikin bangga. Rekan Bagot pilih liburan di Amerika. Drama kepastian absennya dari Timnas Indonesia yang mengejutkan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pengamanan Timnas Indonesia sesuai SOP. Siap sambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rasa aman dan semangat tinggi. Keamanan Timnas Sepak Bola Indonesia terjamin sesuai SOP, kata Ex-Co PSSI. Anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pengamanan untuk Tim Nasional Sepak Bola Indonesia sudah berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedure. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pengamanan di hotel dan tempat menginap para pemain diperketat. Pengamanan di hotel sangat ketat dan bisa dicek langsung. Kami bekerja sama dengan pihak keamanan hotel dan kepolisian, ujar Arya saat memberikan keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Selasa. Ia menekankan bahwa keamanan Timnas dijaga dengan baik untuk memastikan kenyamanan dan fokus para pemain selama persiapan. Di sisi lain, Arya menyebutkan bahwa pengamanan di bandara belum menjadi fokus utama. Menurutnya, jumlah penggemar fanatik yang mengejar-ngejar pemain di bandara masih tergolong sedikit. Untuk di bandara saat ini belum menjadi konsentrasi utama kami karena penggemar yang mengejar pemain hanya 2 hingga 5 orang. Namun, jika jumlahnya sudah mencapai puluhan seperti penggemar artis Korea, tentu situasinya berbeda, jelasnya. Arya mengimbau agar publik tidak perlu terlalu khawatir mengenai pengamanan. Menurutnya, bertemu dengan penggemar saat berada di luar ruangan adalah hal yang wajar. Yang penting adalah memastikan bahwa pengamanan di tempat-tempat yang semestinya, seperti hotel tempat para pemain dan ofisial menginap, dilakukan sesuai SOP. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong akan menghadapi 2 laga penting pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat. Mereka dijadwalkan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Sebelum itu, skuad Garuda akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni. Para pemain Timnas sudah mulai berkumpul di salah satu hotel di Jakarta sejak Senin 27 Mei untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan nasional. Dengan pengamanan yang terjamin dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia siap menyongsong laga-laga penting ini dengan semangat tinggi dan rasa aman. Mari kita dukung Timnas Indonesia dalam setiap langkahnya menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama di tengah persiapan. Pemain kunci absen Shin Tae-yong tetap teguh menatap kemenangan. Indonesia siap menghadapi Tanzania, 1 pemain kunci dipastikan absen. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berhadapan dengan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan ini merupakan uji coba yang sangat penting sebelum skuad Garuda melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam persiapan yang penuh semangat, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, perjuangan ini sedikit terganggu dengan absennya Jay Itzes, pemain kunci yang sangat diandalkan di lini pertahanan. Jay Itzes harus tetap bertahan di klubnya Venezia FC untuk menghadapi laga krusial melawan Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024.
Pertandingan tersebut akan menentukan nasib Venezia FC dalam perebutan promosi ke Serie A. Konfirmasi absennya Jay Itzes datang dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyatakan, ya benar tidak masalah saat melawan Tanzania tidak bisa hadir. Walaupun kehilangan Jay Itzes, Shin Tae-yong tetap optimis dan tidak khawatir. Dengan banyaknya pilihan pemain bertahan seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari, lini belakang timnas Indonesia tetap kokoh. Laga melawan Tanzania ini bukan hanya sekedar uji coba, tetapi juga ajang untuk membuktikan kekuatan dan strategi baru timnas Indonesia. Meskipun ini hanya pertandingan persahabatan, tantangan sesungguhnya menanti saat timnas Indonesia akan bertarung melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam perjuangan ini, skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya. Semangat dan tekad pantang menyerah dari para pemain dan pelatih akan menjadi kunci kesuksesan. Bersama-sama mereka akan membuktikan bahwa absennya satu pemain tidak akan menghentikan langkah besar menuju mimpi di Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami untuk mendukung dan menyaksikan setiap langkah heroik dari timnas Indonesia. Drama menegangkan. Kata-kata Maarten Paes jadi sorotan, nasibnya di timnas Indonesia masih misteri. Berikut ini penjelasan lebih jelasnya. Kata-kata Maarten Paes jadi sorotan jelang timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Tak ada waktu untuk menyesal. Dalam pusaran drama yang memuncak, kata-kata kiper FC Dallas, Maarten Paes, menjadi pusat perhatian jelang laga krusial timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Paes dengan tegas menyatakan tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya sambil membagikan foto-fotonya saat beraksi di lapangan. Unggahan ini langsung memicu gelombang spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang bertanya-tanya apakah kata-kata tersebut berkaitan dengan statusnya yang belum resmi memperkuat timnas Indonesia. Meski Maarten Paes telah memegang paspor Indonesia sejak 30 April 2024, ia masih terhalang oleh regulasi FIFA karena pernah membela timnas Belanda U-Strip 21 saat berusia 22 tahun. Menurut aturan, pemain yang ingin berpindah asosiasi tidak boleh membela tim nasional lain setelah melewati usia 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Situasi ini menjadi titik krusial yang kini diperjuangkan oleh PSSI. Mereka membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), berusaha menemukan celah agar kiper berbakat ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, kapan sidang CAS akan digelar? Itulah pertanyaan besar yang masih menggantung tanpa jawaban. Sementara itu, melihat dari daftar 22 pemain yang diumumkan untuk menghadapi Irak dan Filipina, hanya ada 2 penjaga gawang yang dipanggil membuka peluang Maarten Paes untuk bergabung masih tetap ada. Perjalanan Maarten Paes bersama timnas Indonesia kini penuh dengan ketidakpastian dan antisipasi. Kehadirannya sangat dinantikan oleh timnas Indonesia, terutama jika skuad Garuda berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana lawan-lawan tangguh sudah menanti mereka. Akankah Maarten Paes dapat memperkuat timnas Indonesia dan membantu mereka menghadapi tantangan besar di depan? Kita tunggu bersama kelanjutan dramatis dari kisah ini. Jangan lewatkan setiap detiknya. Debut gemilang menanti. Satoru Mochizuki siap bawa timnas wanita Indonesia berjaya lawan Singapura. Pertahankan 20 pemain, Satoru Mochizuki bidik debut manis bersama timnas wanita Indonesia di laga kontra Singapura. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, penuh percaya diri menyambut debutnya dengan target kemenangan dalam laga FIFA Matchday melawan Singapura. Setelah memimpin latihan intensif di lapangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei. Mochizuki optimis timnya siap menunjukkan performa terbaik.
Laga antara timnas wanita Indonesia dan Singapura akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 28 Mei. Mochizuki menyatakan harapannya kepada media termasuk Bola Sport. Ini memang kesempatan pertama saya dan tentunya harapan saya adalah menang. Dimulai dari sini sepak bola wanita Indonesia akan terus berkembang. Pelatih asal Jepang ini tidak hanya mengincar kemenangan, tetapi juga permainan yang menarik dan menyenangkan. Harapannya juga dengan permainan yang bagus, orang-orang akan semakin antusias untuk mendukung kami, tambahnya dengan penuh semangat. Mochizuki mengakui bahwa persiapan belum sempurna, tetapi ia merasa komunikasi dengan para pemain sudah berjalan baik. Saya rasa sampai saat ini sudah jalanin komunikasi yang bagus dengan para pemain dan harapannya mereka sudah siap, ujarnya. Mochizuki menekankan pentingnya komunikasi terutama karena pemainnya berasal dari latar belakang dan daerah yang berbeda. Dengan komunikasi yang baik, harapannya mereka berani menyampaikan sesuatu agar terjalin hubungan yang lebih solid, katanya. Dari 35 pemain yang dipanggil, Mochizuki memilih mempertahankan 20 pemain terbaiknya meskipun regulasi memungkinkan pendaftaran hingga 23 nama. Menurutnya, komposisi skuad saat ini adalah yang terbaik. Jadi sebelumnya kan kita udah lihat timnas wanita U17 dan sekarang senior saya rasa lebih bagus tentunya, ungkap pelatih berusia 60 tahun itu. Ia menambahkan bahwa tim senior lebih cepat, lebih agresif, dan menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan tim U17 sebelumnya. Pengalaman Mochizuki bersama timnas wanita U17 di Piala Asia Wanita U17 edisi 2024 meskipun berakhir sebagai juru kunci grup A telah memberikan banyak pelajaran berharga. Kini dengan keyakinan penuh Mochizuki siap memimpin timnas wanita Indonesia menuju kemenangan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola wanita di tanah air. Mari dukung perjuangan timnas wanita Indonesia di laga kontra Singapura dan saksikan bagaimana mereka menciptakan sejarah baru. Calvin Verdonk dan Jens Raven semakin dekat jadi WNI. Simak kabar bahagianya yang bikin bangga. DPR RI terima surprise permohonan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima surat Presiden mengenai permohonan naturalisasi dua pemain sepak bola keturunan Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Raven. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang kelima tahun 2023 dan 2024 yang digelar pada Selasa, 28 Mei 2024. Surat nomor R-18 Pres tanggal 17 Mei 2024 berisi permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Calvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven, ujar Dasko dalam sidang tersebut. Selain surat permohonan naturalisasi, DPR RI juga menerima surat dari Ketua BPK RI bernomor 33S tertanggal 27 Maret 2024 yang berisi permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan serta laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2023. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku, jelas Dasko. Calvin Verdonk dan Jens Raven kini semakin dekat untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi mereka diharapkan segera rampung sehingga keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga penting mendatang. Jika semua berjalan lancar, Verdonk dan Raven akan bisa turut membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda akan menghadapi dua laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kehadiran pemain baru seperti Verdonk diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Menpora Dito menyampaikan bahwa dokumen Verdonk dan Raven telah diajukan ke DPR dan kini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi II dan ex-DPR.
Alhamdulillah sudah diajukan kembali ke DPR, kata Menpora Dito saat ditemui awak media di kantor Kemenpora pada Senin 20 Mei 2024. Jadi besok dalam kurung hari ini setelah jam kerja, saya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera selesai sesuai yang dibutuhkan timnas kita, tambahnya. Mari kita tunggu bersama kabar bahagia ini dan dukung penuh proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Timnas Indonesia siap menyongsong masa depan yang cerah dengan tambahan kekuatan baru. Elkan Bagot pilih liburan di Amerika. Drama kepastian absennya dari Timnas Indonesia yang mengejutkan. Liburan di Amerika Serikat, Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Elkan Bagot membuat heboh dunia sepak bola Indonesia dengan keputusannya untuk berlibur ke Amerika Serikat setelah tidak diikut sertakan oleh Shin Tae-yong dalam laga penting Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Keberadaan Bagot di Times Square, New York City, seperti yang terlihat dalam unggahan Instagramnya, memicu berbagai spekulasi dan kontroversi. Bek muda berusia 21 tahun ini dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Padahal Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan dipersiapkan untuk dua laga krusial ini pada Kamis 16 Mei 2024 dan nama Elkan Bagot tidak termasuk di dalamnya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Bagot biasanya menjadi andalan dalam skuad Garuda jika tidak mengalami cedera. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sempat menyebut bahwa akan ada tambahan 2 pemain ke dalam skuad. Banyak pengamat sepak bola yang berspekulasi bahwa Maarten Paes dan Calvin Verdonk akan mengisi slot tersebut, namun tidak menutup kemungkinan Elkan Bagot juga berpeluang masuk. Namun dengan unggahan terbaru Bagot dari Amerika Serikat, dipastikan bahwa ia tidak akan bergabung dengan timnas untuk laga ini. Mengapa Elkan Bagot tidak dipanggil? Ada 2 alasan utama yang mungkin melatar belakangi keputusan ini. Pertama, persaingan ketat di posisi bek tengah. Bagot pelan-pelan kalah bersaing dengan Justin Hubner di sektor bek tengah sebelah kiri, sementara nama-nama besar seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jay Itzes juga menjadi pilihan kuat. Kedua, Bagot tidak muncul ketika Timnas Indonesia U23 sangat membutuhkan tenaganya saat melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Ketiadaan Bagot di skuad menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depannya di bawah asuhan Shin Tae-yong. Akankah dia kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga-laga mendatang? Keputusan ini menambah babak baru dalam drama sepak bola Indonesia dan para penggemar menunggu dengan penuh antusiasme perkembangan selanjutnya. Tetap ikuti berita terbaru untuk mengetahui kelanjutan dari kisah Elkan Bagot dan Timnas Indonesia. Sandy Walsh siap tempur. Kenangan manis di Qatar dan tantangan baru bersama Timnas Indonesia. Jelang tugas di Timnas Indonesia, Sandy Walsh akui tak bisa lupakan Qatar. Bek andalan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kembali siap berjuang bersama skuad Garuda dengan semangat yang menggebu. Sandy masuk dalam 22 pemain pilihan Shin Tae-yong untuk laga FIFA Matchday bulan Juni yang akan datang. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi Tanzania dalam laga uji coba sebelum melanjutkan perjuangan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam perjalanannya menuju Indonesia, Sandy Walsh membagikan momen serunya saat transit di Qatar. Kenangan manis bersama Timnas Indonesia saat mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 masih membekas dalam ingatannya. Senang bisa kembali ke Qatar di mana kami bersama Timnas Indonesia membuat banyak kenangan. Lolos ke babak selanjutnya membuat sejarah. Jadi selalu senang bisa kembali ke Doha, ungkap Sandy dengan penuh antusias dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Pemain asal Cafe Mechelen ini tiba di Jakarta pada Selasa 28 Mei dan siap memulai pemusatan latihan bersama rekan-rekannya. Sandy pun menyapa para penggemar dengan penuh semangat
Hai teman-teman, baru saja tiba di Jakarta, siap untuk memulai latihan sekarang. 3 pertandingan penting terutama melawan Irak dan Filipina, sampai jumpa lagi, tuturnya. Tidak hanya Sandi, beberapa pemain abroad lainnya seperti Ragnar Oratmangon, Nathan Chu Aon, dan Tom Haye juga telah bergabung dalam latihan. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi kedua dengan 7 poin. Unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Sementara Irak yang berada di puncak klasemen telah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Dengan semangat tinggi dan kenangan manis yang menjadi motivasi, Sandy Walsh dan skuad Garuda siap menghadapi tantangan baru. Mari kita dukung penuh perjuangan Timnas Indonesia dan saksikan bagaimana mereka membuat sejarah baru di kancah internasional. PSSI siapkan revolusi. Pembinaan sepak bola putri jangka panjang bikin dunia terpana. PSSI siapkan pembinaan jangka panjang bagi atlet sepak bola putri. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia kini tengah merancang program pembinaan jangka panjang untuk para atlet sepak bola putri. Program ini dirancang dengan kategori usia yang tepat guna membentuk tim nasional yang tangguh dan berprestasi di tingkat internasional. Kami telah menyiapkan pembinaan usia jangka panjang, tidak hanya berpusat selama sebulan atau 2 bulan, ujar Kepala Bidang Sepak Bola Putri PSSI Papat Yunisal saat diwawancarai di Jakarta, Senin. Pembinaan ini menyasar daerah-daerah tertentu dan dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan lain seperti pemusatan latihan. Menariknya, para pemain juga akan menjalani homeschooling sehingga pendidikan formal mereka tetap terjaga. Intinya, kami menyiapkan beberapa lapisan pemain dari usia 12 tahun untuk menuju 15 tahun dan dari 17 tahun menuju level senior, jelasnya. Pembinaan ini direncanakan berlangsung minimal selama 5 tahun, memastikan para pemain muda mendapatkan pelatihan yang optimal. Saat ini proses seleksi pemain sedang berlangsung melalui turnamen-turnamen regional di seluruh Indonesia. Misalnya di regional nanti ada beberapa pemain unggulan, maka mereka akan dibina dan pada saatnya diambil untuk pembinaan jangka panjang, tambahnya. Yunisal mengakui bahwa perkembangan sepak bola putri Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain, terutama di Asia Tenggara. Melalui pembinaan berkelanjutan, PSSI berkomitmen untuk menyiapkan pondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola putri di Indonesia. Untuk itu, PSSI juga sangat mengapresiasi hadirnya turnamen seperti Milklife Soccer Challenge yang digelar berkat kolaborasi antara Jarum Foundation dan Milk Life. Turnamen yang berlangsung dari 25 hingga 28 Mei 2024 di King Kong Soccer Arena, Cijantung, Jakarta. Ini diikuti oleh ratusan siswi sekolah dasar dan menjadi pondasi yang bagus untuk menyiapkan bibit-bibit unggul berusia 10 dan 12 tahun. Dengan program pembinaan jangka panjang yang penuh semangat ini, PSSI berharap dapat mencetak generasi baru pemain sepak bola putri Indonesia yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mari kita dukung langkah besar ini dan saksikan bagaimana masa depan sepak bola putri Indonesia semakin gemilang.